Terjadi maksudnya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika napakiguni nang hirwakalanna lama tidak terjadi azab. Kapurianca tu makada ia kuasa sabtui akan datang azab dari Allah Subhanahu wa taala. Ternyata lama mereka melakukan itu. Mette nang lejame rojama-jamange menipu Allah dengan memasang jaring pada hari Jumat, ditangkap pada hari Sabtu, kemudian diambil pada hari Ahad. Lama itu mereka lakukan, nah degaga pacalan pun Allah taala no. Nah sementara engkau ancaman nah dari sini nasabak degaga pacalap turun, mereka berani tajarru Allah. Mereka berani terang-terangan menangkap ikan pada hari Sabtu. Mataru nih, nasabak makanya dituga pacalan pun Allah taala turun. Dan itu lama terjadi. Nah dari sini jamaah sekalian muncul 3 kelompok. Jadi aku tunangi kelompok Yahudi bin Israel yang kamu makanja. Terbentuk 3 kelompok. Kelompok yang pertama kelompok Yero membangkangnya. Ya mataru itu kalau masa pawal satu. Mataru Yero membangkang terhadap aturan-aturan yang telah ditetapkan kepada mereka. Kelompok yang kedua, kelompok yang tidak ikut mencari ikan, nama kubawami. Ya. Kemudian kelompok yang ketiga, kelompok yang berusaha untuk menasehati orang-orang yang bermaksiat pada hari Sabtu ini. Apa yang ingin saya sampaikan? Mari kita lihat Allah Subhanahu wa taala narampe dalam Al-Qur'an malabina. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Was'alhum 'anil qaryatil lati kanat hadiratal bahri. Dan tanyakanlah kepada Bani Israel. Jadi Nabi SAW disuruh bertanya kepada Bani Israel, Yahudi Bani Israel di Madinah pada saat itu. Nah sebab kutu Madinah tanya salat bawang. Jadi Nabi SAW datang di Madinah, sudah ada Yahudi di situ ke Bani Israel. Ya, banyak suku di sana. Maka Nabi di ayat ini was'alhum 'anil qaryatil lati kanat hadiratal bahr. Tanyakan kepada mereka, kepada Yahudi Bani Israel tentang satu kaum yang berada di dekat lautan. Ya. Surat Tanawi iro Yahudi makada maga iro biasa angkasi di kampung ukuro sidapena tasi ya. Jadi ditanyakan kepada Bani Israel, maka tanyakan kepada mereka tentang satu kaum yang berada di dekat lautan. Ya. Jadi disebutkan di beberapa riwayat maka dia kampungnya italai kampung Ailah. Angkatu makada iro kampungnya Madian. Angkatu makada lisa na iro kampungnya 70 misabu tawisa nah. Jadi banyak penafsiran. Tapi itu tidak menjadi persoalan. Yang ingin kita lihat apa yang ingin ditanyakan kepada mereka. Tanya kepada mereka, maka tanyakan tentang satu kampung yang berada di dekat lautan, yang mata pencaharian mereka degaga zaman-zaman nate ukur selain mati kebalik. Ya, barangkali nanti kita tangkap apa yang dimaksudkan Allah di dalam ayat ini. Degaga penghasilan apa ada di makoka mega tu jamah, maka ada di kilo matukan batu, di kilo mak galung. Di kampung ini degaga zaman-zaman selain mati kebalik. Ya. Apa yang disuruh tanyakan kepada mereka? Maka dia buang Allah Ta'ala idh ya'duna fis sabti, ketika mereka melanggar aturan-aturan pada hari Sabtu. Jadi Yahudi Bani Israel itu atau orang-orang Yahudi itu sangat memuliakan hari Sabtu. Julo, tetandre julo iya. Bani Israel, Yahudi Bani Israel itu sangat memuliakan hari Sabtu. Ya putu di salenge kita dimuliakan dengan hari Jumat. Karena kenapa? Yaitu Jumae, hari yang sangat istimewa karena itu hari diciptakan Nabi Adam alaihissalam. Hari Jumat, hari dimasukkan Nabi Adam ke dalam surga.
Hari Jumat Nabi dikeluarkannya Nabi Adam dari surga. Bahkan hari Jumat itu pun adalah hari terjadinya hari kiamat nanti. Ya, itu kita umat Islam. Tapi orang-orang Yahudi lain pahana, mereka lebih memuliakan hari Sabtu. Makna sesuatu karena mereka menganggap bahwa Allah Ta'ala menciptakan langit dan bumi itu di 6 hari. Laqad khalaqnas samawati wal ardh fi sittati ayyam. Allah menciptakan langit dan bumi itu dalam kurun waktu 6 hari. Mapamula as-su'aha latu as-sujuma. Dan mereka menganggap hari Sabtu itu adalah hari istirahatnya Allah. Istirahat ina sepuang Allah Ta'ala sebab pura ciptakan iru langit dan bumi di 6 hari ini tadi. Minggu, Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis sampai dengan Jumat. Maka mereka menganggap Allah itu istirahat, mereka juga ingin istirahat di hari itu. Jadi dia namanya itu mapigau aga-aga ya koso satu. Makanya kalau kita buka sirah watuna perang Khandaq, ya, ketika mereka dipanggil untuk memerangi Rasul sallallahu alaihi wasallam, mereka tidak mau. Karena mereka dipanggil pada hari Jumat sore, maka dia ditolong musuh nasabah Sabtu ko baje. Jadi mereka memang tidak mau, mereka hanya mengkhususkan untuk melakukan ibadah kepada Allah itu pada hari Sabtu. Jadi itu kepercayaan mereka. Ya. Idh ya'duna fis sabti idh ta'tihim hitanuhum yauma sabatihim syurra'a. Jadi Yahudi Bani Israel ini diuji. Nah, sebab ia ronangi asap para dalik mati ke bali ni. Law mi masap pa bali kota si ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, diuji dengan apa? Ia ronangi baliwe de namelu minre selain daripada hari Sabtu. Jadi selain daripada hari Sabtu itu ikan-ikan tidak muncul di lautan. Tapi ketika hari Sabtu dengan izin Allah ia nangi balai minre mapa keriu-riu. Maka di kotolo mati ke balik kota si tolo mambing nang kembali temen kita senang. Dan inilah yang terjadi, diujikan kepada Yahudi Bani Israel ini, itu ikan-ikan tidak nampak di lautan itu di hari selain daripada hari Sabtu. Tapi na aso Sabtu muncul ini banyak ikan. Ini bentuk ujiannya. Sehingga dengan kejadian ini mapikiri inang Yahudi Bani Israel ini maka ada pikku carana ia itik balik. Nah sementara kita punya aturan maka ada dia nak cucuk iaitu mapiga urusan lino ko aso Sabtu mencoba untuk memaikan akalnya. Pikku carana matik balik aso Sabtu tapi tanya aso Sabtu. Ya kuidik kira-kira pikiri kira ipak kegune akalange maka ada pikku carana tu mati ke balik aso Sabtu tapi tania aso Sabtu pikku carane ro ya. Jadi makan ada akalange maka dari muncul pemikiran mereka lai pasang inang jalai aso Juma palai aso Sabtu yak kakwahai ya. Ipasang ni jalai aso Juma palai nangi balik aso Sabtu mereka angkat pada hari Ahad. Itu pemikiran mereka. Padahal ini sebenarnya adalah khilah. Ini adalah khilah. Yukhadi'unallaha walladzina amanu. Orang-orang yang suka menipu Allah dan orang-orang yang beriman. Mereka mencoba menipu Allah dengan melakukan trik-trik seperti itu. Padahal pada mi kemati ke balik aso Sabtu ya. Inilah yang dikatakan khilah, mencoba untuk menipu Allah. Nah, kita coba singkat ke beberapa hal di kehidupan kita. Di kehidupan kita masyarakat saat ini, khilah itu banyak terjadi di tengah masyarakat kita. Contoh berkaitan dengan misalnya kalau kita angkat persoalan khamr. Ya. Yarona bitta makkadai kullu musbirin khamr. Semua yang memabukkan itu adalah khamr. Ya. Wa kullu khamrin haram. Dan semua yang namanya khamr itu adalah haram.
nakara cik de nakara mega ya madari ko napakanda kalna tamilo maculi makada nang yukhadi'un Allah melakukan khilaf seperti orang-orang Yahudi Bani Israel tadi maculi akalna makada ya kumakadami nabi tanangi ro yang memabukkan itu adalah khamar berarti ku minum misalnya yoro inu ngamapeng wajah ditutup mabuk berarti bukan khamar engkau tahu misalnya makada ku tasika cai miyunu ditutup mabuk berarti itu khamar ya panasan mabuk kota teluk botol inu maka itu dikatakan khamar padahal bukan begitu makanya nabi tak semua yang memabukkan itu khamar dan semua yang namanya khamar itu haram. Nah, Nabi tidak ingin mempermainkan akal kita, maka Nabi menyempurnakan hadis ini mengatakan mabuk ataupun tidak mabuk itu tetap haram ya. Jadi ini yang terjadi di Yahudi Bani Israel ini tadi, mencoba untuk mempermainkan dan menipu Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kadzalika nabluhum bima kanu yafsukun, dan itulah yang terjadi karena sifat fasik mereka. Jadi yang terjadi maksudnya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika napakiguni nang ngiru akalanna lama tidak terjadi azab kapurian catu makada ia kuasa satui akan datang azab dari Allah Subhanahu wa taala. Ternyata lama mereka melakukan itu. Mete nang lejame ro jema-jemange menipu Allah dengan memasang jaring pada hari Jumat, ditangkap pada hari Sabtu, kemudian diambil pada hari Ahad. Lama itu mereka lakukan, nah degaga pacalan pun Allah taala no. Nah sementara engkau ancaman nah dari sini nasabak degaga pacalap turun mereka berani tajarru Allah, mereka berani terang-terangan menangkap ikan pada hari Sabtu matarru nih nasabak makanya dituga pacalan pun Allah taala turun, dan itu lama terjadi. Nah dari sini jamaah sekalian muncul 3 kelompok. Jadi aku tunangi kelompok Yahudi bin Israel yang kamu makanja. Terbentuk 3 kelompok. Kelompok yang pertama, kelompok Yero membangkangi. Ya matarru itu malah masa pawal satu. Matarru Yero membangkang terhadap aturan-aturan yang telah ditetapkan kepada mereka. Kelompok yang kedua, kelompok yang tidak ikut mencari ikan. Nama kubawami. Ya. Kemudian kelompok yang ketiga, kelompok yang berusaha untuk menasihati orang-orang yang bermaksiat pada hari Sabtu ini. Jadi yang kematu ustaz nabi asakuro maka dati makam para maka aja je mujam yaitu jama-jamange itu sudah dilarang karena hari Sabtu itu hari yang dikhususkan untuk beribadah. Ya, hari dikhususkan untuk beribadah. Ya. Jadi ini berlangsung 3 kelompok ini terbentuk karena kejadian ini. Jadi angka kelompok matarutungan denamito kupuang Allah Ta'ala. Kelompok yang kedua memekomi, tapi mereka marah kepada orang yang melakukan dakwah kepada orang-orang yang bermaksiat ini. Ya. Macai ikut mak dakwah. Ya. Pada misalnya ini pak dakwah ini dakwah kumatu tauwe. Ya angka tu macai maka dah aja najik muamparang nih. Pakau ni rupa jamu tu kami lupa aja. Ini kelompok ini. Jadi dari dulu itu sudah ada memang. Maka angka kelompok tu tuli bermaksiat, angka tu kelompok itu makam par, matu macam ikut makam par. Padahal sebenarnya ini kewajiban bagi kita. Wadakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Berikanlah peringatan, peringeran itu weh. Ya. Peringeran itu weh maka dah jama-jama masalah itu. Karena memang pada hakikatnya fattaku maka dah taruadana fattaku fitnatan la tuzibanna alladhina zalamu minkum, maka demi tauki ripuang Allah Ta'ala ya ia kuturungi pacalan napuang Allah Ta'ala dia tu nak pilih-pilih maka dah ia kong misalnya limpa pulih dia tu nak limpa imakutana maka dah kega bulan ustaz deh kega bulan ero parinunge kega bulan orang-orang yang suka bermaksiat. Makanya kita fattaku ya mitauki ripuang Allah terhadap fitnah ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan azabnya
dan mereka itu tidak melihat-lihat maka kita makannya kita dalam mana ya. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian di ayat selanjutnya, wa id qalat ummatun minhum lima ta'iduna qauma. Jadi, dan ketika suatu umat di antara mereka berkata, mengapa kamu menasihati kaum yang akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala? Ini seru. Ia nangi kelompok kedua ini. Ini seru makada melo lay azab oleh kupuang Allah taala. Tapi akan aku. Ya. Wa idh qalat ummatun minhum lima ta'iduna qauma. Kenapa engkau menasihati? Nah, kurangi nangi kelompok kedua yang mencoba untuk menasihati orang-orang yang bermaksiat ini. Mengapa engkau menasihati magi muda waiwi magi mu cara nang irotawit na manasana melo ang kapacalan na puang Allah taala itu Allahumma muhlikuhum aw mu'adzibuhum adzaban syadida. Mereka akan diturunkan azab pacal oleh puang Allah taala agana pau qalu ma'dziratan ila rabbikum wa la'allahum yattaqun. Agana pau nangi kelompok kata luwe maka dari agar kami punya alasan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, beri angka alasan tak matu ku puang Allah taala maka ada pura-pura yang parang. Maka ini kewajiban bagi kita jemaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya kung kaaga masalah ku matui tampar mui. Ya. Aja ta kita tampar mui. Nasabak magai ikut tapang ke nang ipacalan puang Allah taala. Namigan itu kejadian. Mapamula limpa longsor, gempa, tsunami dan sebagainya, itu kejadian. Ya. Kejadian. Yaitu makam paramu sebelum nalaki irnangi agage. Ya. Kemudian yang ketu makam parang, apa yang akan kita sampaikan kepada Allah? Agam ini paumatu. Sementara iku puraminangi ipoda-poda maka daja ji muakko tumbo. Jangan engkau melakukan ini kemaksiatan, ini dosa, engkamu matu. Qalu ma'dziratan ila rabbikum. Ya engkamu matu laipukku yuluna puang Allah taala maka pura niru yang parang. Lepas ni kewajiban. Meskipun sebenarnya kita menyampaikan itu disebutkan 3 bentuk. Ya. Berarti itu makam parang. Ya. Man ra'a minkum munkaran. Siapa yang melihat kemungkaran, kemaksiatan, ya, maka cegahlah dengan kekuatan tangannya. Atengiro, kekuatan ini dimasukkan adalah jabatan, pangkat. Artinya kita punya kuasa di situ, seperti yang dilakukan oleh Dzulkarnain. Ya. Raja Dzulkarnain yang bisa kita baca di dalam surah Al-Kahfi setiap hari Jumat atau malam Jumat. Iro Raja Dzulkarnain. Dia itu ya kong kato na pulay angka kampon na pulay na dia na melo matappa itu akan dibinasakan. Ya kurim itu na melo matappa ku puang Allah taala mereka akan dibinasakan. Tapi ketika mereka beriman kepada Allah maka akan dibangun negerinya. Kenapa begitu? Dia punya kekuatan. Angka kekuatanna maka da ya kurim matappa ku puang Allah taala aku kejadian. Karena dia punya kekuatan. Maka ini misalnya sekelas bupati, camat, angka kekuatan itu. Kalau ada kemaksiatan tugas dah. Karena kalau kita manusia biasa digagum kita. Apalagi kalau persoalan-persoalan yang besar. Sama seperti kisah Ashabul Kahfi. Si di kerajaan bermaksiat, napi itu mitawakkur. Mereka hanya berdakwah dalam hati saja. Dia nasi pau akhirnya ketemu dan sembunyi di dalam gua. Itu berdakwah dalam hati. Kemudian berdakwah dengan lisan bisa juga kita temukan di dalam surah Al-Kahfi tentang Sahibul Jannatain. Yang kedua ukur masalah surah sahabat yang senantiasa menyampaikan kepada saudaranya untuk senantiasa bersyukur terhadap apa yang telah diberikan Allah kepadanya. Ini 3 bentuk. Ya kita namanya tunroy. Ya ku tulai dengan kekuatan tak lebih makanja apa. Ya ku tulai dengan kekuatan tangan, pangkat jabatan, kekuasaan yang kita miliki dengan lisan. Ipodang kita si bama deceng sampaikan dengan baik-baik, dakwahkan kepada mereka. Kemudian yang ketiga, ya kodenayu leyero dalam hati saja. Metu ni bawa ke kita maka dawi tanah perupa aja meniyero gagah.
tanah perupaja menepi gak tahu itu, meskipun itu serendah-rendahnya iman. Jemaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang terjadi. Ya. Tiang katau timacai kutu makam pareng. Dan itu sudah terjadi pada zaman sebelum kita. Jemaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian lanjut. Ya. Kemudian lama ini terjadi jemaah sekalian. Jadi Yernang si dia tahu, si dia kelompok mereka terlanjur untuk melakukan kemaksiatan di hari Sabtu. Yang kedua, angkatu kelompok tali macai ko mak dakwah tahu. Ia kelompok kata luwe itali na po mati mak dakwah. Nah sebab makanya itu kan azab. Akhirnya karena kejadian yang seperti ini, akhirnya kelompok yang ketiga ini, kelompok orang-orang yang coba menasihati nasabak maka daya istomi tahu je kau akan laki pacalan yang boleh Allah Taala, mereka mengambil sikap. Mereka mengambil sikap dengan cara apa? Mereka membangun sebuah benteng maki boy isi di Pallawa agar supaya iko boleh pacalan apa Allah Taala matukkan na iya nangit tawe. Mereka tidak terkena, maka dibangunlah benteng untuk memisahkan antara mereka. Jadi makanya itu di Madinah itu dulu banyak benteng-benteng. Pada saat perang Khaybar, banyak benteng yang ditembus oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum memenangkan sebuah peperangan. Jadi dibuatlah benteng. Dibuat benteng yang tinggi dan memisahkan antara orang-orang yang bermaksiat ini dengan orang-orang yang suka menasihati nasabah merasa cabutuni jero kapang, akhirnya dia memerintahkan diri. Kemudian maka dibuang Allah Ta'ala, falamma nasu ma dzukkiru bihi anjaynal ladzina yanhauna 'anis su wa akhadnal ladzina zalamu bi'adzabin ba'isin bima kanu yafsukun. Maka dibuang Allah Ta'ala, maka setelah mereka melupakan apa yang diperingatkan kepada mereka. Jadi dia nana jampang nangi agar pore palatukangi, mereka kami selamatkan orang-orang yang melarang untuk melakukan kemaksiatan. Diselamatkan dengan cara apa? Mereka mengambil inisiatif maka tu maki wapalawa matandre supaya kong kamatu pacalan puang Allah Taala kita tertimpa itu. Dia akan naki ornangi asap ya. Dia akan asap nasabak maki akan ornangi. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menyampaikan falamma okuni indina falamma atau an manuhu anhu qulna lahum kunu qiradatan khasi'in. Maka dia puang Allah Ta'ala, maka setelah mereka bersikap sombong terhadap segala apa yang telah dilarang, maka kami katakan kepada mereka, jadilah kamu kera yang dihinakan. Jadi metayuruh, akhirnya setelah benteng dibangun, pada suatu ketika di waktu ukuro ilala benteng itu biasa maruk katawe makutana te masalah balik mak bicara maruka koro di hari ini dia gaga muni-muni koro ilalang tenang. Jadi penasaran nginangi kuto si wali benteng maka da magiru na tappa malino dia gaga sa diang kalinga maka da aga na pigo ukro, makanya disuruhlah diutuslah seorang untuk melihat maka da logar mu cele-cele lagi maka da aga kejadian ukro apa kejadian yang mandi ga maruka ya, sehingga diutuslah dia tak buka, akhirnya disuruh makiri akendre kok yang jelasnya ite kutu agak kejadian ilalang. Dan ternyata jemaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ternyata di dalam benteng itu tidak ada lagi manusia kecuali kera mancaji ceba mana nginang irutawi. Dan ini azab dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi biasa tu kapatan kalinya maka ada di dalam yekon ke ayat tangkalinya maka ada kunu qiradatan khasiin. Inilah ayat yang dimasukkan. Jadi memang ada dulu itu peristiwa karena pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh orang-orang terdahulu, mereka dikutuk menjadi kera. Dan orang-orang yang beriman ini ya teman-teman ini sama kada ais asa na puang Allah Taala boleh. Makanya orang-orang yang telah dikutuk ini ada yang mengatakan irunangi mololoe mancaji cibai ya rumah toto mancaji bawi. Jadi dua rupa kurunangi ilala benteng ya angka mancaji ceba angka mancaji bawi. Tapi orang-orang tidak mengetahui dia ni sagi maka dak kigain aja nang aku sumpul lewe apa pada mana
pada mana modelnya dia bisa apa persidangan itu ko si pulung iceba si wawa ni ya tidak mengetahui, tapi orang-orang yang telah diazab ini ni semak depe nangi okko tahu matapa orang yang berusaha untuk menasihati maka dah pacalan aja puang Allah Ta'ala karena orang-orang beriman ini tahu bahwa ini adalah azab, mereka tinggalkan itu dalam benteng, akhirnya 3 hari kemudian dibinasakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dihancurkan dan dibinasakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala ya. Jadi inilah yang terjadi, pelanggaran-pelanggaran yang telah dilakukan oleh orang-orang terdahulu. Apa hikmah yang bisa kita ambil dari kisah ini jamaah sekalian? Maka nomor di sappai yurudalle halala sappai dalle halala nasabak megamutu dalle halala dibandingkan dengan yang haram ya makanya banyak hal-hal yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala daripada yang diharamkan. Tite gere ia ko persoalan minuman ia tu naharangkan ngipuang Allah Ta'ala khamr nih, minuman yang memabukkan. Nama kamu pa ega inu ka salai daripada roh minum le mineral angkah, minum kopi angkah ting itu dihalalkan. Tapi kenapa kita coba mencari hal-hal yang sudah dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala? Persoalan makanan aga minaharangka puang Allah Ta'ala yanre asu bawi dan banyak makanan-makanan yang dihalalkan. Kenapa kita mencoba hal-hal yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala? Pada nangero Yahudi ini ketika mereka mencoba untuk bersabar sabara makada tarun ira per pak nauji menje puang Allah Ta'ala barangkali bisa dimudahkan dengan datangnya ikan di hari-hari selain daripada hari Sabtu. Nasabak hari nasabara sebab ia koi buka itu silsilah na iaitu Yahudi Bani Israel itulah umat yang paling maka dolak dak iaitu bayangkan ni waktu napura lailallun Nabi Musa alaihissalam ke Fir'aun kemudian ditenggelamkan di Laut Merah, mereka tidak mau percaya dia nama tepat maka dah mati ni Fir'aun ditenggelamkan di Laut Merah kau ini tai wujudna akhirnya diabadikan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala apa yang tepat kau maka dolak dak itu iaitu ya. Dari dulu memang itu dikatakan umat yang paling degil maka dolak dah itu tahu kaum itu yang sangat yang keras kepala. Ini yang pertama. Kemudian hikmah yang kedua yang bisa kita ambil, jangan menghalalkan apa yang telah diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Pada naik orang pengiro maka mereka tu agak-agak halalkan ipuang kelata dibandingkan yang diharamkan. Ya maka koi ada satu tantangan bagi kita sebenarnya. Kalau kita melihat propagandanya dan ini bisa membahayakan generasi-generasi kita. Biasa kita tayangan-tayangan dalam bentuk pasangan sesama jenis. Ini tantangan bagi kita jemaah sekalian. Dan ini propagandanya luar biasa sekali. Dan berusaha untuk dilegalkan. Pekko carana iya ruwat dingi si bali tawe makunrei pada makunrei, uroni pada uroni, tantangan bagi kita ini. Jadi kalau misalnya idi angka anak ta aroni na tipoji macule-cule ya kaga makunrei, na poji macule boneka mak baju makunrei itu ambil sikap segera. Begitupun sebaliknya. Kong anak ta makunrei na poji jama-jama aroni, ambil sikap secepatnya. Bahaya itu. Bahaya karena propagandanya saat ini sangat luar biasa sekali ya masih. Yang kita kenal dengan istilah LGBT, hati-hati lesbian, gay, biseksual dan transgender. Dan ini sudah diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Magina tak balik ia ronangit di negeri Sodom. Yakka ia rotanela tu langit napa ya buswal loyawa itu karena ini pelanggaran ini kaum Sodom ini. Ini sudah dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka kita harus waspada dari hal-hal yang disampaikan ini. Jadi ini beberapa hal yang perlu kita pahami. Jadi ayat ini menyampaikan kepada kita maka yaitu kisah-kisah marioloi agar dijadikan sebagai pelajaran bagi kita. Angka matutu ujian atau mapa mulai dipancajiki sampai dengan saat ini itu semua adalah ujian. Ujian mana tuh? Maka damaki tanya aja ujian ini Pak Manya pinak dingin bukan. Semua kehidupan kita itu adalah ujian. Maka butina yaitu digai waramparana
itu adalah ujian. Tahu angke waram parana, mege waram parana itu adalah ujian. Cuma malah dak mi matanri mi ujian nanangi itu mege waram parana dibandingkan dengan orang-orang yang tidak banyak memiliki harta. Itu dene pure mak bene, dene pure buti itu adalah ujian. Ya pure mak bene malake itu juga adalah ujian. Pada mi ujian, cuma kadar ujiannya itu berbeda. Kadar ujiannya itu berbeda. Makanya Allah menyampaikan kepada kita, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kita tidak dibebankan suatu ujian, tidak dibebankan sebuah cobaan kecuali kita mampu untuk menyelesaikan masalah itu. Jadi ujian-ujian yang menimpa kita saat ini, ujian-ujian yang menimpa pribadi kita, masyarakat kita, negara kita, kita berusaha agar senantiasa bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, milaudangi rituan Allah taala, sarequamangi kita bisa menyelesaikan masalah ini dengan cara yang benar. Saya pikir ini Bapak Ibu sekalian yang menjadi tausiah pada malam hari ini, mudah-mudahan memberikan manfaat dan pencerahan bagi kita. Semoga memberikan manfaat. Hadallahu wa yakum ajma'in. Nasrun minallah wa fathun qarib. Wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.